Luar biasa bagaimana kita melihat sosok Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang mau datang langsung ke lokasi di mana aksi demo berlangsung. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi mau turun langsung ke tempat aksi demo. Dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sangat direspon positif. Banyak para netizen yang berkomentar mengenai apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan di video kali ini kita akan menampilkan beberapa cuplikan respon dari para netizen ketika melihat Kang Deddy Mulyadi yang harus turun langsung menemui para pendemo. Bahkan yang luar biasanya, para pendemo bisa tertawa bersama Kang Deddy Mulyadi. Namun sebelum kita menampilkan respon dari para netizen, kita akan lihat dulu nih bagaimana ketika Kang Deddy Mulyadi bersama para pendemo. Kita langsung saja ke videonya ya, silahkan. Luar biasa ya, bagaimana sikap Kang Deddy Mulyadi ketika menemui para pendemo dengan begitu tenang. Ini barangkali yang kita harapkan ya dari para pemimpin ketika mau mendatangi massa dan mau mendengarkan aspirasi dari massa. Luar biasa. Dan masa pun kita lihat ya begitu menyambut dengan baik ya kedatangan seorang tokoh seperti Kang Deddy Mulyadi. Bahkan berebut berfoto ya. Tuh santai. Santai Pak ya. Goblok dah anjing, polisi dan gubernur gitu anjing. Gubernur jadi tembak gas air mata ya Allah. Kita hidupnya sudah terbiasa dengan air mata. Masih bisa membuat mata tertawa. Ini luar biasa ya. Apa jadinya ya kalau Coba nih kita simak, kita dengarkan bagaimana nasib gunung pandangan sampai seperti apa? dari mata para netizen. Pasti sudah hangus terbakar. Bener. Banyak yang ngeritik, nyinyir ya, bahwa Kang Deddy semenjak jadi gubernur tidak pernah ngantor di gedung sate. Iya. Tapi Sempat kan beberapa waktu yang lalu kantornya banyak yang dan mengatakan gedung Kang Deddy itu gubernur karena gedung sate terancam jarang dibakar. kelihatan di gedung sate ya. Nyaris dibakar karena Tapi api sudah saat ada sesuatu hal yang berkobar di mengkhawatirkan terjadi di gedung Sosok sate, gubernur Kang Deddy Mulyadi justru malah yang satu-satunya di orang ya. saat ribuan Gitu ya. pendemo dengan beringasnya, dan Kang Deddy Mulyadi mampu meredam dan menyelamatkan gedung sate dari amukan para pendemo. Berarti kita sebagai warga Jawa Barat, kita punya pemimpin yang menyelamatkan aset Jawa Barat. Ini saya bersama masyarakat saya. Coba nih. Ada pesan apa dari Bang Ame? Hari ini kita banyak hal yang Iya. So, saya minta jangan menyentuh gedung sate ya. Jangan menyentuh gedung sate ya. Oke. Jangan menyentuh gedung sate. Jangan Saya selalu menyentuh gedung berbuat sate. adil buat kalian semua. Amin. Semoga Bapak selalu adil ya untuk semua warga Jawa Barat. Hanya Coba seorang pesan Deddy apa nih, Bang Mulyadi Ame? yang berani menghampiri rakyatnya, berbaur Ya. dengan para demonstran. Kemana yang namanya anggota dewan Ono Surono, Pada kemana nih? Ada yang tahu Maulana nggak? Yusuf, kemana? Gak kelihatan batang hidungnya. Itu rakyat ingin bersilaturahmi kepada lulu pada, ingin kepada anggota silaturahmi ya. dewan. Tetap kan yang datang, yang menenangkan hanya seorang Deddy Mulyadi, seorang gubernur yang Betul, selama ya, ini kenapa? kalian kritisi, kalian serang secara brutal di sosial media.
dengan Oh, gitu ya? mengatasnamakan kepentingan rakyat. Ketika rakyat ingin ketemu kalian, kemana? Hey, untuk kalian semua masyarakat yang berada di gedung sate, jaga gedung sate ya, jaga gedung Bapak sate. Aing ya. Insya Allah Jaga, Bapak ya. Aing mah Jaga moal pos gubernur anggota kita. dewan, anu gede nyorocosna di sosial media hungkul. Banget warga Jabar ya. Angkat jempol gua buat pemimpinnya warga Angkat jempol. Jabar ya. Buat Beruntung pemimpin banget warga kalian Jabar. ya. Punya bapak Beruntung macam Kang sekali Deddy warga Mulyadi ya. Jabar Nih memiliki gue gubernur seperti perhatiin Kang Deddy ya, Mulyadi dari tanggal ya. 25 sampai tadi malam sampai tadi pagi Kenapa ya. tuh? Satu-satunya pejabat yang berani menemui rakyatnya cuman satu. Cuman Kang Deddy Mulyadi. Pejabat seperti itu lain ya? pada kemana lo? Hah? Pada kabur. Kemana? Ah, denger-denger ada Oh. yang ke Singapura juga tuh katanya. Ngapa lu pada takut Siapa, nemuin Mpok, rakyat? yang ke Singapura Apalagi siapa? DPR. Ada ya? Katanya Bu Puan ngomongnya kayak begini nih. Nih, kayak begini nih. Ya, yang pertama nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman yang kemudian menyatakan aspirasi tersebut, insya Allah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini. Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi. Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka. Terbuka lebar Bisa apanya Bu? berdiskusi Yang ada secara yang kita terbuka lihat katanya tuh ya. waktu pendemo datang dikunci rapet-rapet, dipasang beton, Iya, dikasih oli. Masa? Katanya Iya, tah? terbuka lebar, siap menampung aspirasi rakyat. Pret. Dampak demonstrasi yang terjadi di Bandung, khususnya di sekitar gedung DPRD Jawa Barat. Jejak-jejak api masih terlihat jelas di depan gedung Iya. DPRD Jawa Barat sehari setelah aksi demonstrasi besar-besaran. Sepanjang jalan Diponegoro, Kota Bandung, tampak kerusakan di berbagai fasilitas umum, rumah makan, dan gedung pemerintahan. Yang lebih memprihatinkan, rumah aset milik MPR RI pun tak luput dari amukan massa. Habis terbakar dan dipenuhi coretan-coretan kritik. Saat ini, petugas sedang bekerja keras membersihkan puing-puing bangunan dan menyemprotkan air untuk menghilangkan efek gas air mata yang masih tersisa. Kejadian ini seolah menjadi tamparan keras bagi para wakil rakyat. Dari 120 anggota DPRD Jawa Barat, tak satu pun yang berani angkat bicara atau berusaha meredakan situasi ketika ribuan demonstran nyaris membakar gedung DPRD. Ironis memang, mereka yang biasanya lantang bersuara, kini seakan hilang ditelan bumi. Yang menarik, banyak kebijakan pro-rakyat yang sebenarnya telah diupayakan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut seringkali dijadikan bahan narasi politik yang menyesatkan. Para anggota dewan yang mengaku sebagai wakil rakyat, tampaknya lebih sibuk memikirkan anggaran aspirasi dibanding mendengarkan suara rakyat yang sesungguhnya. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar ambisi politik semata. Untunglah di tengah situasi genting ini, masih ada sosok seperti Gubernur KDM yang berani mengambil sikap dan bertindak demi kepentingan rakyat. Penlis Roy Wijaya. Bapak itu sama polisi. Bapak sangat kemarahan aing tadi. Selalu bikin ketawa ya, bahkan di situasi yang seperti ini ya, suasana yang seperti ini, Kang Deddy masih bisa membuat masa tertawa bahagia. Tapi ka aing ketihan sira aing didoakeun ku aing kalau bogona salingkan. Ini nih yang bikin kita salut sama Kang Deddy Mulyadi, selalu bisa membuat orang tertawa. Luar biasa lah buat Kang Deddy. Tidak segan-segan untuk mendatangi massa, tidak segan-segan untuk berbicara, berdialog dengan massa, membaur bersama massa. Dan barangkali ini yang diharapkan dari aksi demo ini ya. Kita lanjut yuk. Awas, Ya. aya anu nyebutkeun pencitraan. Kajen teuing pencitraan Suka ada emang ya daripada yang ayeuna anu di pencitraan, demo teh aya pencitraan, anu nggak tahu kabur kenapa itu ya. Aya anu nyumput di hotel mana. Ya mendingan kene pamimpin anu turun langsung coba he. Kalau ke yang tengah-tengah nyumput anu itu terdemo. pencitraan bukan ya? Tuh tingalinya sakitu amarah rakyatnya anu keur menggebu-gebuna. Ari pemimpinna daek nurunkeun ego mah daek turun ke tengah-tengah rakyat
daek diskusi kan amarah rakyat oge jadi redam tah Betul. kitu maksudna teh nanaonan coba Jadi hidayah rakyat kudu kabur-kaburan menjadi jauh nepikeun ka tenang, Singapura mata menjadi oke mah nyaman. lamun musim pencoblosan Kenapa? Karena ieu nya pejabatnya mau cirian menerima tah eta, kedatangan mereka. wajah-wajah Mereka anu kan mau kabur ka bersilaturahmi, Singapura, wajah-wajah mendatangi anu para nyebutkeun pejabat siapapun yang untuk bilang menyampaikan bubarkan aspirasinya. DPR itu adalah yang paling tolol tah cirian eta anu kitu tong cenah meunang suara anu kitu teh terus anu joget-joget di DPR cirian wajahna ulah nepikeun ka meunang Cirian suara gitunya? ulah kabita ku amplop serangan pajar 100.000 Gimana kade, nyiriannya, tah cirian, Mbak? oke. Tapi kita Cirian, harus nama kudu ketua dicirian DPR, gitunya. kita lah bubarkeun DPR teh. Dikasih tanda Gubernur Jawa gimana Barat, ya? Kang Deddy Mulyadi berani turun langsung. Ia menembus kerumunan yang mencoba berdialog dengan mahasiswa yang berunjuk rasa. Suasana memang panas saat Dan itu. ini bisa bahkan kita lihat sendiri ya, upayanya sempat bagaimana ditolak Kang Deddy gitu. Tapi masuk ke keberanian kerumunan hadir di tengah bersama massa warga, itu, berbicara, Kang Deddy itu berdialog patut bersama warga, diapresiasi. bertanya Dialog kepada mungkin warga. belum tercipta hari ini, namun keberanian untuk mendengarkan langsung adalah awal keterbukaan. Menurut Ini kalian, sangat luar biasa ya. langkah Kang Deddy ini bijak atau justru beresiko? Sebenarnya sih beresiko ya. Bahkan Tapi ya, ketika beliau saya mungkin lihat memiliki rasa kemarin percaya gitu ya, diri Kang kalau Deddy sampai beliau itu mentraktir bisa para pendemo untuk meredam dan makan memang di situ ya. bisa berbaur Ini luar dengan biasa ya. Tapi masyarakat. katanya ada juga ya yang dikasih Beliau uang buat juga beli nasi seperti padang, tapi orangnya nggak ada hilang. Benar nggak itu ya? Aduh. Ada satu. Punya Nah ini siapa? saat Kang Deddy Mulyadi mau melihat ada sebuah motor yang dibakar begitu ya? Bakar ya. Apa terbakar? Sebuah motor yang terbakar ya? Nanti Pak Sekda di satu unit motor Nah, ini ya. 20 juta ya. Nggak boleh ada warga yang susah karena peristiwa ini. Nah Jadi ini luar sudah biasa ya. Mereka hidupnya susah tambah Kang susah. Deddy karena mau peristiwa mengganti ini, ya. motor yang Diganti terbakar aja. itu. Ganti 20 Diganti juta ya? per unit motor. Siap. 20 juta per satu motor. Itu katanya menurut kabar ada 10 motor kalau nggak salah ya. Bagus. Ini aja motornya yang terbakar nanti suruh store aja. Datanya kan sudah ada. Datanya sudah ada. Ayo. Ini baru kesatria, ini baru manusia yang berbudi yang luar biasa ya, tanpa rasa takut ya. Dengan misi kemanusiaan dia berani turun di tengah-tengah demo yang luar biasa besar, teman-teman. Hanya beliau yang bisa mendinginkan hati masyarakatnya. Ya, di mana lagi ada demo di seluruh Indonesia sedang terjadi chaos besar-besaran. Beliau KDM berani turun untuk menemui masyarakatnya dan berani mendinginkan masyarakatnya. Luar biasa Pak KDM, saya doakan sehat selalu, sukses Pak KDM, semoga menjadi pemimpin yang luar biasa dan diberikan kesehatan. Luar biasa Pak KDM ya. Baru Bapak ya, setelah berapa hari baru Bapak yang ada turun menemui masyarakat. Luar biasa Bapak, salut saya dengan Bapak. Nah buat teman-teman, ini benar-benar ini yang baru dinamakan kesatria ya. Nanti kiosnya nanti datain, saya bantu 20 juta untuk kiosnya operasi. Ini juga salah Ya. satu korban ya, pemilik kios yang terbakar gitu ya. Dan Kang Deddy itu memberi bantuan juga ya. Luar biasa ya. Sekali lagi kita harus bersyukur menjadi warga Jawa Barat. Kenapa? Nih, di semua daerah chaos. Pembakaran terjadi di mana-mana dan pejabatnya nggak ada yang muncul, semuanya karena takut menyelamatkan diri, Ngumpet di mana menyelamatkan ya? keluarganya. Emang pada ngumpet? Tukang langgang, pokoknya nggak ada yang menghadapi chaosnya masyarakat. Tapi di Jawa Barat lihat nih. Kalian mau bilang ini pencitraan, terserah. Kalian mau bilang ini apa-apapun juga terserah. Tapi kami warga Jawa Barat merasa sangat terwakili oleh pemimpin kami sebagai orang Jawa Barat. Kurangnya peri sarua. Pak Dede. DPR-nya joget-joget, Pak Dede di loteng, Pak Dede. Ya nunuhot, ini jangan joget-joget. Kamu tidak tahu nggak, wajahku terluka. Lihat, darah jatuh di atas bajuku. Ya dari tayangan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa keinginan massa itu ya ingin berjumpa dengan mereka yang ingin didatangi ya, dari para anggota DPR. Coba seandainya
seandainya mereka para anggota DPR semuanya menyambut kedatangan massa, kemudian berbicara, berdialog, mau mendengarkan langsung aspirasi mereka, ya mungkin juga itu jauh lebih terasa adem gitu ya, jauh terasa lebih enak dilihat ya. Seperti yang kita lihat tadi ya, ketika kita melihat Kang Deddy Mulyadi langsung mendatangi massa, langsung mengajak bicara, dan toh buktinya kita melihat lebih indah seperti ini ya. Kang Deddy bisa duduk bersama dengan massa, Kang Deddy bisa bahkan mengajak tertawa gitu ya. Dan ini sangat luar biasa ya, pemandangan yang sangat luar biasa, pemandangan yang sangat indah. Mudah-mudahan kita selalu optimis, kita selalu berharap bahwa ke depan negara kita ini menjadi negara yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih damai lagi, jauh lebih sejahtera lagi, dan semua warganya bisa merasakan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan semua pejabatnya mudah-mudahan semuanya bisa jauh lebih memperhatikan lagi keadaan masyarakatnya dan lebih mengutamakan lagi masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu perjumpaan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang mau berkomentar silahkan berkomentar di kolom komentar. Namun ingat, tetaplah berkomentar dengan komentar yang sopan. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dulu. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai ketemu di video yang akan datang ya. Makasih.